Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dengan hormat kami mohon kiranya Roh Kudus yang kami yakini hadir di tengah-tengah peribadatan ini, berkenan menuntun kami satu persatu, dibawa sampai kepada kebenaran yang Engkau izinkan kami pahami. Hamba-Mu yang lemah dan sangat terbatas, kiranya dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus, dapat menyampaikan penjelasan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Engkau memberkati dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua menikmati sapaan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tema hari ini, mendidik anak dengan cara Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka dari Perjanjian Lama, Kitab Ulangan, pasal yang ke-6, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya mengajak jemaat untuk ikut membaca secara bertanggapan. Saya membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Mohon jemaat membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil. Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Mendidik anak adalah tanggung jawab dan tugas utama sebagai orang tua. Bagian ini merupakan tugas penting yang diamanatkan Tuhan kepada kita, dan juga menjadi hak istimewa bagi orang tua Kristen. Suami istri atau ayah dan ibu menjalankan pendidikan pasti dipengaruhi oleh masing-masing keluarga. Suami punya latar belakang sendiri, istri punya pemahaman sendiri, dan pada waktu mereka menjadi suami istri, mereka harus sepakat prinsip-prinsip pendidikan yang baik, yang bagaimana harus diterapkan pada anak-anak. Sementara anak-anak kita punya ciri masing-masing. Kalau punya 3 orang anak, punya tabiat, punya karakter yang berbeda antara 1, 2, dan 3. Maka kita sangat butuh sekali pimpinan dan tuntunan Roh Kudus supaya menolong setiap orang tua, ayah, ibu, bagaimana mendidik anak dengan tepat, dengan baik, sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita perlu Roh Kudus menolong kita, membimbing kita menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya dengan baik, dengan benar. Apa itu mendidik? Apa itu mendidik? Ada 2 pengertian sederhana. Yang pertama, mendidik itu artinya mentransfer. Kita mentransfer ilmu pengetahuan pada anak-anak kita. Kita mentransfer karakter kepada anak-anak kita. Kita mentransfer
prinsip-prinsip nilai kepada mereka. Termasuk kita mentransfer iman kepada mereka. Waktu anak masih kecil, SD, TK, SD, SMP, mungkin kita sebagai orang tua masih mampu mentransfer ilmu. Tapi pada saat mereka bertambah dewasa, sampai SMA, sampai kuliah, S1, S2, dan seterusnya, kita orang tua barangkali sudah tidak mampu mentransfer ilmu kepada mereka. Mereka belajar jauh lebih banyak dari kita. Tetapi kita masih butuh mentransfer karakter yang kita inginkan. Kita masih butuh mentransfer prinsip-prinsip nilai yang mereka butuhkan. Ada keluarga yang sangat memperhatikan soal kejujuran. Dia selalu berpesan kepada anak-anaknya, kamu berteman harus jujur, kamu bekerja harus jujur, kamu harus hidup jujur di hadapan sesama, apalagi di hadapan Tuhan. Jadi mentransfer karakter itu dibutuhkan selamanya oleh anak-anak kita. Kita juga mendidik itu seperti menggambar. Apa yang dimaksudkan mendidik seperti menggambar? Pola hidup kita, cara hidup kita sebagai orang tua oleh anak-anak dinilai itu bagaikan gambar-gambar atau potret-potret di hadapan mereka. Jadi itu akan memberi kesan yang dalam. Bagaimana orang tua kami mengambil keputusan pada saat kondisi keluarga yang sulit. Bagaimana orang tua menyelesaikan pertentangan, ada cekcok di antara mereka dengan baik, dengan benar. Itu menjadi lukisan, menjadi gambar yang kita lihat kepada orang tua kita. Jadi mendidik itu kita mentransfer, tapi mendidik juga kita menunjukkan kesaksian hidup kita, persoalan yang kita pecahkan, masalah yang kita doakan di hadapan anak-anak dan mereka belajar. Mendidik dengan cara Tuhan. Jadi kita berupaya mendidik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam kitab Ulangan pasal yang kelima, Musa mengingatkan kepada orang Israel tentang hukum Allah, 10 hukum Allah. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ini adalah perintah dari Tuhan supaya kamu menghormati orang tua. Diperintahkan oleh Tuhan supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kita bersyukur kita hidup di Indonesia. Budaya bangsa kita menjunjung tinggi menghormati orang tua. Dan kita yang punya latar belakang Tionghoa, Chinese, juga sangat menekankan menghormati orang tua sejalan dengan kata firman Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menasihati orang-orang Kristen yang ada di Efesus, gereja Efesus, supaya mereka mentaati orang tuamu di dalam Tuhan dan menghormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah Tuhan yang penting. Musa mengatakan kepada orang Israel, ini merupakan perintah Tuhan mengingat 10 nasihat atau 10 perintah Tuhan yang lalu. Tapi Rasul Paulus mengatakan, taati orang tua dan hormati ayah ibumu. Ini perintah yang penting. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ini perintah yang penting, maka kita harus menghargai, menghormati dengan baik. Saya punya pengalaman yang sangat menyedihkan menurut saya. Pada suatu hari, ada orang tua murid sekolah Kalam Kudus. Ini sudah cukup lama kejadiannya. Dia datang dan dia minta tolong. Pak Jemi, boleh tolong sampaikan kepada suami saya. Dia bilang, saya kurang dekat ya Bu, karena suami ibu jarang datang ke sekolah. Ibu yang sering antar jemput anak-anak, jadi kita sudah kenal, sudah baik. Dia bilang, minta tolong Pak Jemi. Oh ya, apa yang bisa saya bantu? Pak Jemi tolong beritahu suami saya. Ini kami baru dapat kabar dari asal kota mereka, bukan orang Solo ya, dari kota yang lain. Bahwa ayah mertua kami, jadi ayah dari suami saya, sudah sakit keras di sana. Jadi minta suami saya pulang.
Tapi dia tidak mau pulang. Kenapa? Dia bilang begini, kalau papa belum meninggal, saya tidak mau pulang. Kalau papa sudah meninggal, saya baru mau pulang. Wah, istrinya jadi susah, ya toh. Ditelepon dari family di sana, suruh datang pulang, dia sudah sampaikan kepada suaminya tidak mau. Lalu istrinya bilang, bagaimana kalau nanti besok anak-anak kita, mereka punya 3 orang anak, masih SD waktu itu. Bagaimana kalau besok anak-anak kita memperlakukan kita seperti sikapmu kepada orang tuamu sekarang? Dia bilang apa? Tidak peduli. Kalau papa sudah mati, saya baru pergi lihat. Kalau masih hidup, enggak. Wah. Susah ya, sangat susah. Kita harus taat, kita harus menghormati orang tua. Tapi ada kejadian. Dia sudah berkeluarga, dia sudah punya anak. Tapi dia tidak mampu lagi mentaati orang tua, tidak mampu lagi menghormati orang tua. Ini sesuatu yang menurut saya serius. Saya sempat berupaya ketemu sama dia dan saya menyampaikan, tapi dia ya cuma mungkin sungkan saja mendengar Pak Jimmy bicara. Tapi dia tidak lurus. Menurut berita yang saya dengar, nanti papanya sudah meninggal, baru dia datang ke sana. Sekedar formalitas saja. Bapak Ibu saudara-saudara, kita mengajar anak-anak kita taat dan hormat kepada orang tua sebagai suatu perintah yang penting. Tapi kita berdoa jangan ada di antara kita yang sampai sekarang sikap taat dan hormatnya kepada orang tua menjadi luntur. Yang ketiga, Alkitab mengatakan juga di kitab Efesus pasal 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi, kepada anak diminta untuk menghormati orang tua. Ini caranya Tuhan. Sebaliknya kepada orang tua, di sini disebut bapak-bapak, tapi pasti bapak dan ibu maksudnya. Pada orang tua, jangan bangkitkan amarah kepada anak-anak, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dalam caranya Tuhan. Yang tadi saya cerita karena suaminya itu belum percaya Tuhan. Jadi sulit bagi saya untuk mengarahkan dia. Ini nasihat firman Tuhan, dia tidak anggap. Dia tidak menghormati, dia tidak mentaati karena dia belum percaya Tuhan. Jadi caranya Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Perintah yang penting di hadapan Tuhan. Dan ajaran dan nasihat di dalam Tuhan. Caranya Tuhan. Nah, sehubungan dengan itu, ada satu teori yang baik sekali, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu teori tentang tumbuh kembang manusia. Tumbuh kembangnya seorang anak manusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, oleh teori ini, dia coba menjelaskan seperti uang logam yang punya 2 sisi, sisi depan dan sisi belakang. Dianggap saja, sisi depan itu faktor biologis atau fisik, faktor edukatif atau pendidikan, faktor kultural atau lingkungan, budaya. Seorang anak yang dilahirkan dengan kondisi fisik yang lengkap, yang sempurna, yang baik, akan tumbuh kembang berbeda dengan anak yang dilahirkan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna atau fisik yang kurang sehat. Gitu ya. Saya pernah ke rumah sakit, berobat, tapi karena antrinya cukup lama, saya keluar ke ruangan, lalu lihat sebelahnya. Sebelah ruangan itu saya lihat ada ruangan tumbuh kembang. Saya terus tertarik, saya coba mengintip dari jendela, kaca gitu. Saya lihat banyak sekali anak-anak kecil yang belum sekolah, digendong oleh ayah ibunya, sedang dilatih di situ. Ada yang dilatih tangan, kaki, gerak-gerak, ada yang dilatih berjalan, macam-macam. Lalu saya lihat, kasihan ya, banyak anak-anak yang tumbuh kembangnya harus ditolong, dibantu supaya menjadi lebih baik. Pasti anak-anak seperti ini tumbuh kembangnya berbeda dengan anak yang sehat. Di sekolah saya suka melihat ada anak-anak yang begitu sehat gitu ya. Wah, bagus sekali. Tidak pernah absen, tidak pernah izin sakit. Selalu masuk, tetapi nakal tiap hari mengganggu kelas gitu ya.
Tapi ada anak-anak yang lemah, olahraga tidak bisa ikut, main tidak bisa main, istirahat hanya duduk di samping saja sambil melihat teman-temannya bermain. Pasti akan berbeda. Demikian juga anak yang disekolahkan di sekolah Kristen dengan di sekolah umum. Pasti pertumbuhan imannya juga akan berbeda. Di sekolah Kristen dia mendapatkan pelajaran agama yang baik, yang benar. Sementara di sekolah umum mungkin tidak seperti itu. Lingkungan, anak yang besar di Solo pasti berbeda dengan anak yang besarnya di Jakarta. Budayanya berbeda, akan tumbuh kembang berbeda. Nah, kita dianjurkan melalui teori ini memperhatikan semua faktor itu dengan seimbang. Kalau satu sisi kita memperhatikan dan kita menginvestasikan banyak biaya, seharusnya di sisi yang lain juga kita memperhatikan dan kita menaruh perhatian yang sama. Ada orang tua yang di sekolah saya lihat, ada sopir khusus, ada mobil khusus, ada suster khusus. Dia investasi satu mobil khusus antar jemput anaknya. Ada sopir yang khusus hanya untuk antar jemput anaknya. Lalu ada suster yang mengawasi anaknya itu. Bahkan di SD, di TK saya pernah lihat satu anak dua suster. Bawa tas. Yang satu bawa makan, yang satu bawa tas baju ganti. Anaknya itu gendut sekali. Sebentar-sebentar berkeringat harus ganti, kasih bedak. Sambil jalan-jalan, sambil suapin, sambil jalan. Jangan sampai jatuh ini anak, lecet sedikit, orang tua pasti ngamuk gitu ya. Sudah pakai dua suster, sopir satu, mobil khusus sendiri. Hari Senin ada les ini, hari Selasa ada les ini, hari Jumat ada les renang. Wah, bermain gitu ya. Jadi orang tua itu memberi investasi yang besar. Pada satu sisi, ya, sisi depan, sisi edukatif, sisi pertumbuhan sosialnya. Tapi apakah sisinya yang lain, yang belakangnya itu? Bagian kerohanian diperhatikan sama seperti itu. Apakah hari Minggu dibawa ke sekolah Minggu belajar? Apakah diajak berdoa, bimbingin rohani pada anak itu? Jangan lupa bahwa satu sisi fungsinya 50% pengaruhnya. Dan sisi yang lain 50% pengaruhnya. Harus ada keseimbangan. Kita memperhatikan tumbuh kembang anak kita dengan baik-baik. Nah, pagi hari ini kita melihat pentingnya pendidikan rohani atau karakter sesuai dengan nasihat firman Tuhan. Mendidik anak dengan caranya Tuhan, kita belajar dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Yang pertama, ayat 4 dan 5 di situ dikatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat 4 dan ayat 5 bagi orang Yahudi merupakan salah satu bagian firman Tuhan yang sangat penting bagi mereka. Itu sebabnya ayat ini seringkali ditulis di jubah-jubah atau tali-tali sembahyang orang Yahudi. Dan mereka diwajibkan sehari paling sedikit 2 kali membaca ayat 4 dan 5 ini. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Mereka percaya Yahweh Allah mereka, Yahweh yang satu-satunya, Yahweh yang sempurna, dan kita menaruh hidup kita kepada Allah yang sempurna ini. Jadi yang pertama dianjurkan oleh firman Tuhan, kita harus memberikan kesaksian hidup kita kepada anak-anak kita tentang hubungan antara kita dengan Tuhan. Kita percaya kepada Yahweh yang satu-satunya yang berkuasa. Dan kita membimbing anak-anak kita yang paling utama, yang paling dasar, supaya mereka mengenal Allah yang benar. Dan apa respon yang harus diberikan? Mengasihi Yahweh itu, Tuhan Allah itu, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Melalui kesaksian hubungan kita sendiri dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini prinsip dasar yang paling utama yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita orang percaya. Kita memperkenalkan anak kita kepada Tuhan sejak sedini mungkin, supaya dia bertumbuh mengenal ada Allah yang satu-satunya, Allah yang berkuasa, Allah yang sempurna. Dan kita berespon, kita harus mengasihi Tuhan Allah itu dengan seluruh hidup kita. Menyerahkan seluruh hidup kita
kepada Tuhan. Saya mengerti ayat ini sudah lama. Lalu kami keluarga coba menerapkan melalui mesbah keluarga, berdoa bersama anak-anak. Minggu depan atau 2 minggu depan temanya. 2 minggu lagi depan ada tema mesbah, membangun mesbah keluarga. Waktu anak-anak masih kecil, belum sekolah, SD, ada yang sudah TK, kami suka mencari waktu, ya, sebisa mungkin malam-malam itu atau sore berdoa bersama anak-anak, 3 orang anak kami. Memang tidak bisa setiap hari, banyak gangguan gitu ya. Ada kalanya saya punya acara malam, ada kalanya anak-anak punya PR banyak, ini PR belum selesai, ini sudah selesai, ini belum bisa, jadi akhirnya malam-malam ada yang sudah ngantuk, tidur dulu. Tidak bisa tiap malam. Tapi kalau ada kesempatan kami usahakan di kamar itu ditambah tikar, di alas tikar, terus kita duduk. Ada yang di pangku, kita menyanyi satu lagu, kita baca ayat Alkitab, terus saya yang pimpin doa. Anak yang sudah bisa membaca, dia membaca bagian firman Tuhan hari ini. Saya pikir waktu itu ya berjalanlah, ini memang nasihat Tuhan, kita coba jalankanlah. Sampai akhirnya mereka bertumbuh dewasa. Lalu kuliahnya semua di luar kota, ya, di Jogja, di Surabaya, di Bandung. Saya pikir ya sudahlah, sekarang sudah tidak bisa, ya, mereka sudah pergi kuliah. Tapi waktu libur semester, ada kalanya bisa libur bareng, sama-sama libur, lalu pulang di rumah. Nah, kalau bisa pulang di rumah, saya suka pesan. Nanti hari Kamis malam kita berdoa sama-sama ya. Semua atur acara, silakan ada acara dengan teman-teman silakan. Tapi hari Kamis kita berdoa sama. Ya sudah atur berdoa. Di kamar yang sama. Beberapa tahun yang lampau mereka masih kecil-kecil, kamarnya itu kecil saja ya. Kita alas tikar lagi terus kita menyanyi, kita berdoa. Lalu ada salah satu komentar. Kok sempit ya sekarang? Padahal kamar yang sama, orang yang sama. Sempit kenapa? Sudah besar-besar. Sekarang kakinya ketemu satu sama lain. Papa punya kaki geser. Wah. Dulu kok kita juga doa sama-sama sini ya. Sekarang sudah besar, sudah kuliah pulang, bisa berdoa sama-sama. Wah, itu komentar seperti sangat menyenangkan hati. Mereka ingat. Ada memori dulu berdoa di sini sama-sama. Itu yang paling kecil belum bisa membaca sampai cicitnya bilang, "Wes, enggak usah." Bacanya dibaca cicitnya. Sekarang semua suruh baca bisa. Baru nyanyi bersama. Tidak apa-apa lagi yang pimpin, tapi ini kamu yang pimpin doa, kamu yang pimpin doa, gantian. Ternyata itu sangat membekas di kehidupan anak-anak. Anak-anak diajar, dia mengenal Tuhan yang esa, dia mengenal Tuhan yang satu-satunya, dia mengenal Tuhan yang sempurna, dia mengenal Tuhan yang begitu baik, maka responnya harus apa? Harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Itu bisa dilihat melalui hubungan yang baik antara orang tua dengan Tuhan. Dan itu akan di-copy pasti oleh anak-anak. Yang kedua, mendidik anak. Apa yang kuperintahkan haruslah engkau perhatikan. Berarti, mendidik anak menurut Alkitab, suatu tanggung jawab penuh dari orang tua. Harus engkau perintahkan, harus engkau perhatikan. Mendidik anak adalah suatu panggilan yang Tuhan izinkan saudara dan saya untuk melaksanakan. Tuhan izinkan kita bisa memenuhi panggilan ini. Perintah dalam hal mendidik anak harus dengan firman Tuhan. Mendidik mereka mengenal Tuhan dengan baik. Anak yang dididik oleh orang tua, oleh ayah dan ibu, tidak bisa diganti oleh orang lain. Kalau kita punya pembantu yang bisa membantu kebutuhan anak-anak, puji Tuhan. Tetapi hal mendidik mereka harus tanggung jawab penuh dari orang tua, bukan orang lain. Yang ketiga, mendidik anak menurut kitab Ulangan, mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Berarti
ada upaya kerja keras, dan yang berkesinambungan. Sekarang ini pola hidup kita sebagai orang tua berbeda dengan anak-anak sekarang. Sekarang makin instan, kita membutuhkan apa begitu cepat terjadi. Kita mau buat apa begitu cepat bisa terlaksana. Tetapi Alkitab mengatakan, kita mendidik anak harus berulang-ulang mengajarkannya kepada mereka. Saya masih belum terbiasa barangkali, karena ini rambutnya sudah putih, generasi sudah terlalu jauh gitu ya. Kalau bicara sama anak, terus mereka itu sambil main HP, saya merasa kurang nyaman gitu. Kamu dengar papa ngomong apa? Ya papa ngomong aja, enggak apa-apa. Terus dia, ya. Apa? Papa ngomong apa? Sambil dia begini-begini. Saya rasa kok kurang sopan gitu ya. Lepaslah. Nah apa? Papa ngomong aja, enggak apa-apa. Enggak, lepas dulu. Papa berhenti. Kalau kamu masih pegang berhenti. Ya. Apa? Polanya sudah berbeda. Dia berbeda, jauh. Apalagi sekarang saudara dengan anak saudara yang masih lebih kecil. Mungkin dia sambil main-main, papa ngomong apa, sambil ini ada. Kita tidak bisa mengikuti lagi. Tapi Alkitab mengatakan, harus berulang-ulang. Sabar dan sabar. Apalagi punya 3 anak, 4 anak. Masing-masing anak punya karakter yang berbeda. Kita harus mengulang. Nah, prinsip mengajar berulang-ulang itu teori pendidikan yang lama. Kita ingat dulu kalau disuruh hafal perkalian, baleni lagi. Sekarang anak-anak begitu cepat. Ya, begitu instan. Segala-galanya instan. Tapi Alkitab mengajar harus berulang-ulang mendidik anak, mengajarkan kepada mereka. Dan ini satu yang penting, ayat 7-8. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dalam perjalanan, berbaring, dan waktu bangun. Mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan lambang di dahimu. Di sini yang dimaksudkan adalah, yang utama, bukan nasihat, tetapi berlangsungnya secara alami. Pendidikan kepada anak-anak kita di rumah. Bukan sekedar ngomong, tetapi berlangsungnya secara alami. Apa yang mereka lihat, seperti gambar. Gambar demi gambar, potret demi potret. Itu yang mereka saksikan. Anak-anak menyaksikan kepada kita. Ada seorang teman guru di sekolah Kalam Kudus dulu. Dia bilang, Pak Jimmy, saya setelah mengajar di sini, saya sangat bersyukur. Saya bersyukur kepada ibu saya. Kok bisa begitu? Kenapa? Pak Jimmy tahu, ibu saya itu buta huruf loh Pak. Oh, masa masih ada orang buta huruf? Iya, ibu saya buta huruf karena kami dari kampung. Terus pindah di kota, ibu saya kerja sendiri, kami 4 bersaudara. Dan saya disekolahkan di sekolah guru, SPG namanya. Sampai saya jadi guru di sini. Saya mengajar di sini, ada kalanya saya sangat terharu, saya menangis mengingat ibu saya. Ibu saya buta huruf, tidak bisa ngajar kita. Tapi pagi-pagi dia sudah bangun, masak nasi, masak 1 macam sayur, supaya 4 anaknya itu bisa makan dulu, sarapan dulu baru pergi sekolah. Dia tidak bisa mengajar kita di rumah, karena dia tidak bisa baca. Tapi kita pulang melihat pakaian kita sudah dicuci, sudah digantung bersih. Melihat rumah itu sudah disapu bersih oleh mama saya. Sekali lagi, Pak, ibu saya itu buta huruf Pak, dari kampung. Tapi 4 anaknya itu disekolahkan semua dengan susah payah. Jadi dia melihat potret ibunya sehari lepas sehari. Waktu bangun pagi masak nasi, masak sayur. Waktu siang hari cuci baju anak-anak. Waktu siang hari nyapu rumah yang kecil yang sederhana itu. Dan itu terjadi secara alami. Lalu anak-anak melihat dan dia lebih menghormati, dia lebih menghargai. Bapak Ibu Saudara-saudara, mendidik anak itu harus berlangsung secara alami. Mereka melihat kita, anak-anak mencontoh kita. Ayat yang berikutnya, ayat 9 dikatakan apa? Menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya, pendidikan anak yang dimaksudkan di dalam Alkitab
dimulai dari rumah, dimulai dari keluarga. Dan orang tua itu adalah guru yang pertama dan guru yang utama. Itu sebabnya tema besar kita, keluarga yang sedang direnovasi, diperbaiki. Ada pengalaman-pengalaman yang dulu kita lewati tidak benar, yang kita bawa sampai sekarang. Kita bersikap tidak hormat kepada orang tua. Dan sekarang saatnya kita perbaiki. Pendidikan itu harus dari rumah. Mulai dari menikmati dan menghargai ibadah, menghargai pelayanan, menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu tumbuhnya dari rumah. Seorang ibu dia mengatakan, Pak Jimmy, saya sampai hari ini kalau memberi persembahan di gereja, saya mesti pilih uang saya yang paling baik, terus saya masukkan di amplop, terus saya berikan. Pak Jimmy tahu itu pelajaran dari mana? Waktu saya sekolah minggu dulu kecil, ibu saya berbuat seperti itu. Kami ada 3 bersaudara. Hari Minggu pagi, mama saya itu sudah taruh di meja. Uang yang paling baik, ini untuk yang adik, ini untuk yang tengah, ini untuk yang besar. Setiap minggu. Jadi kami melihat itu, ibu kami yang sederhana, menyediakan uang persembahan untuk Tuhan yang terbaik. Dan sekarang saya itu melaksanakan. Sudah puluhan tahun yang lalu itu, diajari oleh mama saya dari rumah. Jadi mendapat pesan, pelajaran, memberi persembahan terbaik itu bukan dari gereja justru. Mulai dari rumah. Mama saya itu orang sederhana, tapi selalu dia menyediakan uang yang baik. Dan itu mengajar saya dari rumah bagaimana sikap hormat memberi persembahan. Bagaimana sikap beribadah kepada Tuhan. Mama sudah bangun pagi-pagi, kita dimandikan dengan baik, kita dikasih pakai baju yang baik, sudah sedia uang untuk persembahan, lalu kita pergi. Dimulai dari rumah. Apakah kita juga melaksanakan nasihat firman Tuhan ini untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita di rumah masing-masing? Sebagai kesimpulan, ada ayat yang indah sekali, saya ambil dari Amsal 1 ayat 89. Bolehkah kita baca bersama-sama ayat ini? 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Jadi, apa dampak kalau kita melaksanakan pendidikan dengan cara Tuhan? Amsal mengatakan, kita akan mendapatkan seperti karangan bunga di kepala kita. Itu suatu hiasan dan satu penghargaan yang istimewa. Kita mengajar anak-anak dengan cara mendidiknya Tuhan, dengan firman Tuhan, seolah-olah kita memberikan hiasan dan penghargaan di kepala kita. Dan memberi kalung di leher kita sebagai lambang kasih dan hormat kita kepada Tuhan. Dan satu ayat sebagai penutup. Ayat yang tadi dibacakan sebagai penuntun. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda, termasuk anak-anak kecil, menurut tafsiran, sampai anak-anak menjelang dewasa, itu dimaksud orang muda. Pada jalan yang patut baginya. Ada terjemahan lain menjelaskan, jalan yang patut baginya, sampai pada ujung jalannya. Tiap jalan itu ada ujung sampai terakhir. Dia harus belok kiri, atau dia harus belok kanan, atau dia harus terus. Kita mendidik anak kita, itu ada batasnya. Ada orang tua hanya sampai SMP saja. Lalu anak itu SMA, dia pergi ke kota yang lain, dia belajar di sana. Dia lepas kontrol. Di SMA Kalam Kudus Solo ada beberapa anak dari luar kota. Saya tanya, mereka tinggal di mana ya Pak? Kos-kos ya Pak, ini di sekitar SMA Kalam Kudus. Wah, SMA sudah kos sendiri ya. Ya. Ada yang ujungnya itu sampai SMA. Lalu tamat SMA mereka pergi kuliah di kota yang lain. Atau pergi kuliah di luar negeri. Tahun ini ada beberapa jemaat yang mengirimkan anaknya sekolah di luar negeri. Ada ujungnya, ada batasnya. Didiklah orang muda itu sampai ujung jalannya.
supaya berikutnya dia menjalankan kehidupan, dia tidak akan menyimpang dari kebenaran itu. Saya cerita kesaksian beberapa tahun yang lampau, saya pernah tugas ke Gereja Kalam Kudus Ambon. Ada tugas dan ada acara di sana. Saya waktu itu ada jabatan di sinode. Saya pimpin kebaktian sekali. Waktu kebaktian itu yang mengiringi seorang anak remaja gitu ya, main piano, bukan organ tapi piano. Masih pakai celana pendek, dia main piano. Nyanyinya lagu PPKS itu, jadi lagu himne. Anak itu bisa main dengan baik gitu. Jadi selesai kebaktian, saya tanya kepada majelis, itu tadi yang main piano itu anaknya siapa? Terus ada seorang majelis bilang, itu anak saya. Wah, bakat sekali ya. Pintar sekali dia main. Iya, dia suka, dia bakat, dan dilatih mengiringi lagu-lagu himne itu. Wah, hebat sekali. Dia aja sejak kecil, sejak sekolah minggu, dia sudah belajar, dan sekarang remaja, sudah bisa mengiringi kebaktian umum. Wah, puji Tuhan ya, dia baik. Sudah lewat beberapa tahun, saya ada acara lagi di Gereja Kalam Kudus Ambon. Saya datang. Saya ketemu sama papanya, meskipun sudah bukan majelis. Iya Pak Jimmy. Mana anaknya dulu yang main piano? Oh, dia tawa. Sekarang sudah kuliah di Amerika. Cepat sekali ya. Oh iya. Sudah kuliah di Amerika. Ini kita suami istri baru pulang dari sana. Loh, kenapa? Ada acara apa? Wong baru pergi kok. Sudah ke sana. Anak kami itu pindah kos, Pak. Loh, pindah kos. Papa mama harus lihat sana. Dia minta kita, papa mama harus pergi ke sana. Jadi kita lihat. Ada apa? Dia mau nunjukkan kepada kami orang tua bahwa tempat tinggalnya yang pertama di satu apartemen itu banyak kamar. Ada temannya yang kalau Sabtu itu ajak teman-temannya minum-minum sampai mabuk-mabuk. Ada yang di ujung sana ajak pacarnya tinggal di situ. Dia bilang, saya enggak mau di sini. Mau pindah cari tempat kos yang lain. Wow, bilang hebat sekali anakmu begitu. Kalau dia mau ikut seperti itu kan, papa mamanya udah tahu di Ambon. Kalau dia mau ajak pacarnya tinggal sama-sama, papa mamanya juga enggak tahu. Tapi dia bilang, saya enggak mau cari tempat kos. Karena anak ini dia melayani, dia berbakti di gereja orang bule sana, dan dipersilakan dia menjadi pianis di situ. Jadi pendetanya kenal. Waktu mereka ketemu, bilang mau cari tempat kos, pendeta menawarkan. Kalau tidak keberatan, itu ada pavilion, ada satu kamar situ. Silakan tinggal di situ, tidak usah bayar. Wah, dia senang. Anak saya kos tinggal di rumah pendeta. Wah, mereka senang sekali mereka tinggal di situ. Hanya bayar beberapa untuk ongkos perawatan pavilion. Dia bilang, untung Pak Jimmy, waktu di Ambon, kota kecil, sejak sekolah minggu, anak itu sudah rajin ke sekolah minggu, rajin beribadah, sampai remaja rajin beribadah, melayani Tuhan dengan setia. Sampai batas ujung jalannya, kami harus melepas. Dia tahu harus jalan terus ke depan, atau harus belok ke kanan, harus belok ke kiri. Dia tidak akan menyimpang dari jalan yang sudah diajarkan orang tua kita. Didiklah anak-anak kita. Sebab kesempatan mendidik mereka itu ada batasnya. Ada batasnya. Di mana kita tidak mampu lagi mengawasi. Dan dia sendiri yang harus mengambil keputusan. Meskipun tidak se-ekstrim yang pengalaman jemaat di Kalam Kudus Ambon. Tapi saya juga punya pengalaman itu. Waktu anak pergi semua sekolah di luar kota, sering telepon. Lagi apa? Ini lagi belajar kok Pak. Lagi belajar kok rame ya? Belajar apa di mall ini? Tinggal kontrolnya sama HP gitu ya. Mana bisa? Kita pasrah. Tuhan, tolonglah anak-anak kita. Mereka sekarang jauh dari kita. Melewati sekian jarak lautan yang harus ditempuh. Tapi mereka supaya tidak menyimpang daripada jalan yang sudah pernah kami ajarkan. Dia menghormati Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia hormat kepada orang tua. Dia taat kepada perintah dan nasihat orang tua. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan. Mungkin anak-anak kita sudah besar. Mereka sudah jalan sendiri.
Mungkin kita sekarang jadi kakek nenek. Atau kita sekarang sebagai anak. Kita belajar menghormati orang tua. Karena itu perintah yang penting. Tuhan menolong kita. Mendidik anak kita, keluarga kita. Sesuai dengan jalannya Tuhan. Sebab itu yang diperintahkan. Supaya besok dia tidak menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih siang hari ini kami sama-sama belajar bagaimana mengasuh, mendidik putra-putri yang sudah Tuhan titipkan di tangan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami sadar ya Tuhan, kami orang tua yang terbatas, kami orang tua yang tidak mampu. Mohon kiranya Roh Kudus yang memampukan kami, menolong kami semua satu persatu, supaya kami diberi hikmat, diberi kekuatan, dan diberi cinta kasih oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak yang adalah titipan Tuhan. Anak-anak yang adalah pusaka Tuhan yang itu sementara ada di tangan kami. Tuhan tolong juga anak-anak kami yang mungkin sekarang jauh dari kami, ada di luar kota, ada di luar negeri. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka supaya mereka hidup di dalam kasih sayang Tuhan, hidup di dalam penghormatan dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami memohon ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.